Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat, jumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Itu sebabnya sore hari ini kita kembali berkumpul, beribadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan dalam bahasa Ibrani. Saya akan memimpin dan jemaat Tuhan akan mengikutinya. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun ha-olamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni be'orach misor, alechet bederehu wele yarech ito, lahalak be'et sarisa wela sakah. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berikan pujian, penyembahan yang terindah bagi Tuhan lewat puji-pujian kita sore hari ini. Shalom jemaat PDL yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Walaupun saat ini ibadah kita masih live streaming, masih online, tapi kita percaya bahwa kuat kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang ke hadiratnya dengan hati penuh ucapan syukur, hati yang percaya bahwa hanya ada dalam satu nama kita mendapatkan keselamatan kekal. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan mengangkat tangan kami. Semua umat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing datang untuk bersyukur. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Amin. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu.
ku milik. Mari perkatakan di hadapannya. Karenamu. Sekali lagi Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. And I worship you. And I worship. Mari sembah Dia. And I worship you. And I worship. Segala kemuliaan bagimu. And I worship. Oh Yesus Raja di atas segala raja. Biar kemuliaan-Mu datanglah. Oh segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau menyelimuti-Ku dalam hidupku. And I worship you. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, and I worship you. And I worship. Oh, ku menyembah-Mu Bapa. And I worship you. Ku menyembah-Mu. Shout, Shirugi Gadol, Elohim, kedahsyatan Tuhan, bolehkah Dia di Gadol, Elohim. Mari perkatakan kehebatan Tuhan. Gadol, Elohim. Yes, Shirugi Gadol, Elohim, bolehkah Dia di Gadol, Elohim. Gadol, Elohim, Shirugi Gadol, Elohim, bolehkah Dia di Gadol, Elohim. Sekali lagi yang bersuka cita. Gadol, Elohim, Shirugi Gadol, Elohim, bolehkah Dia di Gadol, bolehkah Dia di Gadol, bolehkah Dia di Gadol, Elohim. Haleluya, di Gadol Elohim. Oh, betapa besar Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan, kami mau puji, kami mau sembah. Amin. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, sukacita bersama kita yang selalu memuji Tuhan, amin. Damai sejahtera sebab Tuhan bertata di atas pujian kita. Haleluya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri di rumah Anda masing-masing. Mari kita mau terus bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Oh, shalom bimroma. Kabar baik harus diberitakan, amin. Huya shalom alainu. Wela kol Israel. Imru, amin. Sekali lagi. Oh, shalom bimroma. Huya shalom alainu. Wela kol Israel. Imru, amin. Ya Asher shalom, ya Asher shalom, shalom alainu wel kol Israel. Ya Asher shalom, ya Asher shalom, shalom alainu wel kol Israel. Ya Asher shalom, ya Asher shalom, shalom alainu wel kol Israel. Ya Asher shalom, ya Asher shalom, shalom alainu wel kol Israel. Ya Asher shalom, ya Asher shalom, shalom alainu wel kol Israel. Oh, shalom bimroma. Huya Asher shalom alainu. Wela kol Israel. Imru, amin. Yuk yang bersukacita memuji Tuhan, menari bersama-sama. Seperti Raja Daud dulu bersukacita memuji Tuhan. Yeay. Mari bersama-sama angkat pujian. Kalau dulu Raja Daud memuji Tuhan, dia menari dan bersukacita. Kami sekarang juga memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan lagi. Kalau dulu Raja Daud memuji Tuhan, dia menari dan bersukacita. Kami sekarang juga memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Mari, marilah mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Marilah mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk. Yuk tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan memuji Tuhan, bersorak-sorai puji namanya. Amin. Tepuk tangan memuji Tuhan, bersorak-sorai
bersukacita angkat tanganmu nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan masih terjadi. Oh, 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 oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, berikan tepuk tangan paling meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saatnya kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan dan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ada nomor rekening, ada QR code. Nah, Anda bisa memberikan persembahan dengan melalui kedua media tersebut. Dan sebelum kita memberikan persembahan untuk PCL, mari kita bersatu di dalam doa. Beshem ha'af wehaben beruah kodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa bersama-sama beribadah melalui persekutuan jalan lurus. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur oleh karena kuasa dan anugerah-Mu kami masih diperbolehkan untuk datang ke hadirat-Mu. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa, agar dapat dipergunakan seluas-luasnya bagi pelebaran kerajaan-Mu, terutama melalui PCL. Berkati setiap orang yang memegang persembahan ini ya Bapa, dan mengelolanya agar pengelolaan persembahan ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk penyebaran kabar baik. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam satu nama, Anak Allah yang hidup, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami yang siap memberi dan bersukacita kita mau katakan amin. Haleluya. Saatnya kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tuntun langkahku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Turut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku.
Shalom, puji nama Tuhan. Satu kesukaan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terlebih lagi kita semua berharap untuk bisa saling bertemu tatap muka, tapi tidak membatasi karya Tuhan bagi kita semua dalam ibadah saat ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dimanapun kita berada, firman Tuhan akan sampai kepada Bapak Ibu Saudara, dan kita semua juga akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita akan belajar di mana kita akan mau tahu tentang membahas penginjilan atau amanat agung yang Tuhan amanatkan bagi kita semua. Maka daripada itu, tema khotbah saya hari ini adalah amanat agung belum selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fenomena saat ini begitu banyak, apalagi kita lihat di medsos, di channel YouTube, ya kan, pertobatan begitu banyak terjadi. Maka ini suatu di mana gelombang ya, karya Tuhan bagi kita semua umat Tuhan itu begitu besar, dan kita harus ikut di dalam gelombang ini. Karena pertobatan itu di zaman ini, di akhir zaman ini, begitu banyak yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu saya akan membagikan sedikit ya untuk melangkah dalam pemberitaan Injil, dan juga kita akan membuka firman Tuhan ya, diambil dari Injil Markus pasal 1. Kita akan membaca di mana ini mengenal tentang Yohanes Pembaptis. Kita akan buka Injil Markus pasal 1 ayat pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Di dalam Injil Markus ini mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil adalah kabar kesukaan, kabar keselamatan. Tentang siapa? Yaitu tentang Yesus Kristus anak Allah, yang dia lahir, ya datang ke dunia ini, mati, menebus dosa kita, dan dia bangkit, ya udah itu terangkat ke sorga, dan akan datang lagi kedua kali. Inilah berita Injil yang harus kita bisa sampaikan. Ayat 2, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Di sini Bapak bisa dikasih Tuhan, saya melihat bahwa kita ini sebagai utusan Allah, kita ini sebagai utusan dari kerajaan sorga yang ada di dunia ini saat ini untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu semakin besar saya lihat ya, gelombang di mana ya Tuhan membutuhkan umatnya untuk menyampaikan berita Injil, karena banyak jiwa-jiwa yang di luar sana mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu bagian kita di sini adalah untuk memberitakan Injil, karena membuka jalan untuk Tuhan yang datang kedua kali untuk kita menerima upah bagi kerajaannya. Di ayat ketiga, ya masih Injil Markus pasal 1 ayat ketiga. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya di sini ada
bersuara, berseru-seru. Berseru itu memberitakan, berseru itu mengatakan, ya berteriak, ya itu untuk apa? Ya di padang gurun, berseru-seru di padang gurun, berseru-seru di padang gurun, di mana pada saat ini posisi kita zaman ini sedang berada di padang gurun. Apalagi ada pandemi COVID yang masih terus ada. Ya inilah di mana dunia sedang mengalami padang gurun, dan kita percaya ya kita tetap terus, panggilan kita, meresponi panggilan kita adalah untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan, karena kita ini ya Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya firman Tuhan jelas mengatakan berseru di padang gurun, berseru untuk kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Inilah saatnya kita ada di gelombang di mana Tuhan ya pertobatan terjadi. Kita harus ikut di dalam gelombang ini Bapak Ibu Saudara. Ayat keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Disinilah Yohanes Pembaptis. Ya, kenapa dikatakan Yohanes Pembaptis? Karena dia yang sudah berseru memberitakan Injil dan dia banyak membaptis orang. Ini yang saya katakan dia sebagai penginjil terbesar, ya, yang banyak menobatkan banyak orang dan banyak membaptis orang, maka disebut adalah Yohanes Pembaptis. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara, pada saat Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosa. Di sini kita saatnya untuk kita terus memberitakan Injil, untuk perkatakan banyak pertobatan yang terjadi, untuk perkatakan dengan iman kita bahwa hanya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu akan mendapat keselamatan. Karena pada saat Yohanes menyerukan untuk bertobat dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Ya, ini merupakan bagian panggilan kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita untuk berseru ya, dan kita banyak memberitakan Injil dan banyak terjadi pertobatan dan kita membaptis, maka kata-kata terakhir adalah Allah akan mengampuni dosa. Ini Tuhan memanggil kita sesuai panggilan kita di mana kita berada. Karena kesibukan pribadi, karena rutinitas, karena keadaan sekeliling kita yang akhirnya kita tidak fokus di dalam apa sih yang Tuhan panggil untuk kita. Tuhan memiliki umatnya. Masalahnya adalah mereka tidak menjadi milik Allah di mana mereka berada. Saya katakan di sini, Tuhan memanggil kita semua Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan memanggil kita semua sesuai panggilan kita di mana. Tetapi kadang kesibukan itu sendiri akhirnya apa? Rutinitas itu akhirnya kita tidak meresponi panggilan Tuhan untuk menyampaikan pemberitaan Injil ini. Bila kita ada di dalam ruang pekerjaan kita, ya ada jiwa, kita harus banyak juga untuk memberitakan Injil. Bila kita ada di ya bisnis kita, ya di usaha kita, ada karyawan ya yang belum mengenal Tuhan, kita wajib untuk memberitakan Injil. Ya di segala bidang, juga di sekolah pun kita tetap terus memberitakan Injil. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Inilah penting mana kita bisa melihat bahwa karya Tuhan terjadi atas kita, karena kita inilah Tuhan pilih kita untuk kita bisa terus memberitakan kabar baik. Ya kita dipilih Allah untuk satu misi. Kita baca di Yesaya 42 ayat 6. Di sini mengatakan, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kita dipanggil oleh Allah untuk misi. Katakan kita dipanggil oleh Allah untuk misi. Yesaya 42 ayat 6 mengatakan, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Tuhan, ada maksud rencana Tuhan. Kita ada di dunia ini, ada maksud rencana Tuhan untuk apa? Maksud penyelamatan. Penyelamatan tentang apa? Yaitu tentang jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ya kalau kita tidak mengerti kita ada di dunia ini, tapi kita tidak meresponi panggilan Tuhan dan ya hanya hidup seperti rutinitas orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu lahir, terus dewasa, bekerja, berumah tangga, terus tua, dan akhirnya meninggal. Itu rutinitas manusia pada umumnya. Tetapi kita di sini adalah berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah memanggil kita dari kita sejak lahir untuk maksud apa? Maksud penyelamatan akan jiwa-jiwa yang salah. Telah memegang tanganmu, ya. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi kita di sini Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan telah membentuk kita, Tuhan telah memberi kita berkat, memberi kita sampai saat ini keadaan yang amat sangat baik untuk apa? Perjanjian juga bagi umat manusia dengan maksud penyelamatan, yaitu apa? Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya saya percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan memilih kita untuk ada satu misi, yaitu maksud penyelamat, di mana kita sudah diberkati, di mana kita sudah diberikan kasih anugerah, ya berkat yang luar biasa dan segala yang sudah kita terima saat ini.
Tapi semuanya itu adalah ada maksud Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Untuk maksud penyelamatan bagi umat manusia. Karena itu kita menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi setiap pekerjaan apapun adalah melayani Tuhan. Disinilah kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita. Di firman Tuhan mengatakan jadilah garam dan jadilah terang. Ya, ini dua hal ini yang Tuhan beri satu istilah bagi kita untuk apa? Jadilah garam dan terang. Bapak Ibu Saudara, bila Tuhan memberikan kita menjadikan garam dan terang, dipercayakan kita jadi garam dan terang, berarti kita harus berada di tempat yang tepat Bapak Ibu Saudara. Kadang kita sudah Tuhan tetapkan kita jadi garam dan terang, tapi kita tidak berada di tempat yang tepat. Contoh, jadi garam. Kalau kita jadi garam, berarti kita harus ada di tempat yang tepat, yaitu di tempat yang tawar, supaya kita memberi rasa. Ya, kita berkasih pengharapan ke mereka, kita mendoakan, kita berikan yang terbaik bagi mereka. Nah, itu berarti apa? Tempat yang tepat. Kadang garam ketemu garam Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Darah tinggi. Ya, jadi sesama umat Tuhan saling berantem. Ya, garam ketemu garam. Ya, darah tinggi akhirnya saling berantem. Nah, terus lagi yang kedua, ya, jadilah terang. Di sini terang mengatakan Bapak Ibu Saudara, ya, terang berada di tempat yang tepat, yaitu di kegelapan, di tempat yang gelap Bapak Ibu. Berarti terang itu berfungsi di tempat mereka yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan kabar sukacita. Itulah kita membawa terang bagi mereka. Tapi yang salah Bapak Ibu Saudara, ya di sini banyak kan terang ketemu terang. Akhirnya apa? Saling menyilaukan, silau jadi. Ya, saling menyilaukan, akhirnya menyilaukan itu saling sombong. Sombong kan kedudukan, ya, kekayaan, jabatan, ya, sesama orang percaya. Akhirnya apa? Saling menyilaukan. Ya, bukan hanya di sekuler saja, tetapi dalam pelayanan itu sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Saling menunjukkan siapa saya, saling menunjukkan apa yang saya punya, ya. Jadi akhirnya itulah yang tidak menjadi dampak. Ya, jadi Tuhan menetapkan kita jadilah garam dan jadilah terang. Itu berarti apa? Di tempat yang tepat. Ya, garam di tempat yang tawar, terang di tempat yang gelap. Akhirnya apa? Kita menjadi berfungsi di mana kita berada. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, disinilah kita harus apa? Melakukan untuk menjangkau mereka Bapak Ibu Saudara yang belum mendengar Injil. Makanya di sini harus jemaat Tuhan harus perlu perubahan. Yaitu perubahan apa? Perubahan paradigma. Ya, di sini saya juga mengatakan Bapak Ibu Saudara, saatnya paradigma kita dalam umat Tuhan dalam memberitakan Injil, ya, itu harus berubah paradigmanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sudah memilih kita untuk bangkit menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, inilah Tuhan pilih kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit menjadi terang, sebab di mana kita berada, kita terang itu adalah kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Ya, karena apa saat ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki, ya, saat ini menghendaki apa? Pribadi kita saat ini. Bukan soal lagi hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara dalam diri kita, yaitu juga mengandalkan orang lain, mengandalkan gedung gereja, mengandalkan pribadi. Tapi Tuhan saatnya Pak, era saat ini, zaman ini adalah apa? Kamulah yang Tuhan pilih. Jadi di dalam Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah, jadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi sini mengatakan Tuhan suruh, ya, kita perintahkan kita untuk bangkit jadi terang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita waktu sebelum ada pandemi, ya, posisi kita adalah Kristen yang biasa saja, tidak berdampak. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan bangkit kita, jadilah terang, ya, karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dia Yesaya 60 ayat 2-nya mengatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sesungguhnya kegelapan ini menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas dan kemuliaannya menjadi nyata. Jadi sini mengatakan bahwa sesungguhnya kegelapan ini Bapak Ibu Saudara menutupi bumi. Apa kegelapan ini? Ya, kita tahu kegelapannya apa? Sakit, penyakit, virus yang begitu mewabah sampai seluruh bangsa-bangsa. Ya, sedang menutupi bumi. Ya, juga pengungsi di mana-mana. Ya Bapak Ibu Saudara, karena terjadi konflik di negaranya, ya, akhirnya berdatangan. Ya, karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini karena sudah sesuai firman Tuhan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, jadi ya, walaupun kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi Tuhan sudah katakan lagi,
Ya mengatakan apa? Tapi terang Tuhan terbit atas kita semua saat ini. Firman Tuhan mengatakan, saya melihat Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan mengendaki kita untuk bangkit, untuk terus memberitakan Injil, untuk bangkit, ya nyatakan kebenaran. Karena apa? Inilah Tuhan mengendaki pribadi kita saat ini. Pribadi yang dimana kita mau terus Tuhan pakai, karena kedatangannya tidak lama lagi. Tuhan terus katakan itu. Jadi saat ini sudah kita lihat perubahan zaman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan mengendaki pribadi kita. Gereja boleh tutup sementara. Ya, kita untuk bertemu dengan yang orang lain pun kita dibatasi. Makanya di sini saya lihat apa Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan milik kita. Ya, katakan pilih saya, pribadi kita saat ini untuk Tuhan nyatakan pergi, nyatakan kebenaran, pergi untuk beritakan Injil. Inilah yang harus kita bisa lihat. Ada 4 poin yang saya ambil. Satu adalah dari terfokus pada gedung gereja, Bapak Ibu Saudara, menjadi kita fokus kepada orang-orang dan kebutuhan di sekitar kita, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu paradigma pertama untuk kita rubah, supaya kita bukan ya fokus lagi sama gedung gereja, tetapi kita fokus kepada jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Ya, jiwa-jiwa kepada yang belum mengenal Tuhan. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara bisa lakukan itu. Paradigma yang kedua, dari merasa sebagai jemaat biasa yang hanya ke gereja, cukup datang, duduk dan pulang, menjadi sebagai jemaat. Bapak Ibu Saudara, saya wajib ya. Jadi hanya dari merasa sebagai jemaat yang hanya ke gereja, cukup datang, duduk dan pulang, menjadi sebagai jemaat. Di sini mengatakan saya wajib untuk pergi dan memberitakan Injil. Jadi penginjilan itu kan bukan bagian saya gitu, bukan tugas saya, tapi Tuhan katakan ya saat ini pribadi kita yang Tuhan pilih. Makanya kita sebagai jemaat yang hanya ke gereja datang duduk dan pulang, tapi saatnya apa? Tuhan pakai kita untuk wajib pergi memberitakan Injil. Paradigma yang ketiga, dari membangun tembok dengan jiwa yang binasa, kita harus membangun apa? Jembatan. Ya, kita terus Bapak Ibu Saudara, jangan eksklusif, tapi kita mau membangun jembatan ya untuk mereka, bagi jiwa yang mau binasa. Ya, kadang kita udah mau bangun tembok kita sendiri. Ya, akhirnya kita membatasi. Ya, gua orang percaya, kamu bukannya udah gitu kan. Ini urusan-urusanmu. Bapak Ibu Saudara, kita diperintahkan untuk terus memberitakan Injil. Ya, di sini makanya kita bahwa katakan kita membangun jembatan dengan jiwa yang mau binasa. Jadi sudah saatnya kita terus mendekati, terus melayani mereka, terus menyampaikan kabar keselamatan, bangun jembatan bagi mereka. Paradigma keempat, kita memiliki mentalitas kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan sendiri ya, dari kepentingan kita sendiri, dari yang kita kumpulkan ya, kekayaan kita sendiri ya, kehebatan kita, jabatan kita sendiri ya, itu membangun kerajaan sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus fokus lagi mental kita dalam membangun kerajaan Allah. Karena dalam Alkitab Yesus lebih banyak berbicara tentang kerajaan Allah, ya bukan berbicara tentang kerajaan pribadi. Disinilah kita bisa lihat ya Bapak Ibu Saudara, paradigma ini harus kita bangun saat ini supaya kita bisa melihat jiwa-jiwa di sekitar kita. Ya, jiwa-jiwa yang ada yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan kabar sukacita itu. Ya, jadi bukan hanya teladan saja dari Bapak Ibu Saudara, tapi apa? Ada berita menyampaikan untuk mereka. Amin. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pemberitaan Injil ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Ke dalam dan keluar. Ya, ke dalam ini ya menguatkan bagi saudara-saudara seiman. Ya, di dalam saudara-saudara seiman kita saling menguatkan Bapak Ibu Saudara, supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Banyak juga orang percaya meninggalkan Tuhan. Tapi kita harus saling menguatkan bagi saudara seiman ya, untuk mereka kuat di dalam Tuhan Yesus dengan keadaan-keadaan atau permasalahan pergumulan saat ini. Jangan sampai mereka hilang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara juga memberitakan Injil juga ke dalam untuk menguat. Kedua, keluar, yaitu apa? Memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua dalam penginjilan adalah keluar, yaitu apa? Memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal bersama Tuhan. Jadi itulah ya, itu hal itu yang harus kita bisa perhatikan supaya Bapak Ibu Saudara, amanat agung ya kita ini bisa kita sampaikan. Jangan sampai kita memberitakan ini, banyak yang dimenangkan dari luar yang belum mengenal Tuhan, akhirnya banyak ya bertobat menerima Tuhan, tetapi dari dalamnya akhirnya banyak yang meninggalkan Tuhan. Ya, jadi seperti kita isi
ember bocor Bapak. Kita isi ember bocor ya, kita isi ember, tapi bawahnya bocor. Banyak yang masuk tapi juga banyak yang keluar di situ. Maka disinilah dua hal ini penting Bapak Saudara untuk kita menguatkan saudara seiman. In-nya dan out-nya adalah untuk memindahkan jiwa yang mau binasa. Ya, jadi itulah kita harus melakukan proses amanat agung. Ya, dimana saya juga membagikan tentang amanat agung ini penting. Tentang tema kita adalah amanat agung belum selesai. Ya, jadi bagaimana kita memberitakan Injil dan bagaimana kita menyampaikannya. Bapak Ibu Saudara, itu penting sekali ya. Bila memang ada juga teman kita dalam pemberitaan Injil mereka juga ada masuk penjara, ya itu berarti itu udah bagian ya mereka, bagian Tuhan untuk mereka. Tapi bagian kita saat ini, apa yang harus kita dalam pemberitaan Injil ini? Makanya saya sedikit membagikan Bapak Ibu Saudara tentang amanat agung belum selesai. Mari kita baca di Matius 28, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini perkataan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Inilah amanat agung Tuhan Yesus. Ya, amanat agung Tuhan Yesus yaitu apa? Amanat adalah perintah. Kita katakan sama-sama, amanat adalah perintah. Untuk itu apa? Untuk pergilah. Ya, pergilah ini artinya pengutusan bagus. Ya, diawali dengan pengutusan. Pergilah. Pengutusan terjadi. Pergilah. Jadikanlah. Jadikanlah ini ada artinya apa? Tindakan Bapak Ibu. Jadikanlah. Ada mau melangkah. Ada tindakan. Kadang ada yang mengatakan, ya kita cukup teladan. Ya nggak apa-apa, teladan juga baik Bapak Ibu. Tapi kita harus juga ada perbuatan untuk apa? Menyampaikan, memberitakan Injil ini. Ya, menyampaikan. Terus sudah jadikanlah semua bangsa. Jadi semua bangsa ini adalah apa? Kuantitas. Untuk seluruh umat manusia, kuantitas. Jadi semua bangsa ini adalah kuantitas Bapak. Muridku adalah kualitas. Terus agung. Ya, agung di sini adalah sempurna Bapak Ibu Saudara ya. Saya katakan agung adalah sempurna. Itu baptislah, yaitu apa? Tanda dari pertobatan. Baptislah, terus ajarlah, yaitu ada pemuritan atau pembinaan Bapak Ibu Saudara ya. Terus baru pengutusan lagi terjadi. Jadi amanat agung itu dari pengutusan pergilah sampai juga terakhir adalah juga pengutusan pergilah ya. Jadi sama-sama pengutusan, diawali dengan pengutusan, diakhiri juga dengan pengutusan. Jadi sangat penting ya Bapak Ibu Saudara, amanat agung ini untuk kita melangkah dan memberitakan Injil ya, terus juga jadikan bangsa murid, bukan juga jadi soal Kristen Bapak Ibu Saudara, tapi murid Yesus. Terus juga disempurnakan dengan baptisan dan ajarlah, sudah itu utus. Ya, itulah circle di dalam amanat agung. Ya, diawali dengan pengutusan dan diakhiri dengan pengutusan. Di dalam penginjilan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengatakan ya di dalam Matius 10 ayat 16. Ya, Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bapak Ibu Saudara, kita ini ya di dalam Matius 10 ayat 16 mengatakan ya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi di sini katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Cerdiklah seperti ular. Cerdik, bukan licik, tapi cerdik Bapak Ibu Saudara. Dimana saya pribadi juga terus memberitakan Injil sampai saat ini. Tuhan percayakan ya kami memberitakan Injil untuk menjangkau saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Ya, dan banyak ya juga akhirnya mereka menjadi percaya dan menjadi murid Yesus. Saya terus Bapak Ibu Saudara menyampaikan Injil ini sesuai dengan firman Tuhan, karena kita ini ya seperti domba diutus tengah serigala. Kita harus cerdik seperti ular. Di sini saya ambil poinnya Bapak Ibu Saudara, yang pengalaman kita di lapangan. Kita domba ya harus berbulu serigala. Karena kita di tengah-tengah serigala. Ya, jadi kita bisa ngobrol dengan serigala itu. Ya, tetapi kalau kita domba yang eksklusif, Bapak Ibu Saudara, sudah tahu di tengah-tengah serigala, kita eksklusif Bapak Ibu Saudara. Ya diserang karena serigala makannya domba. Ya dimakan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi di sini kita katakan apa? Bahwa kita domba di tengah-tengah serigala, cerdik seperti ular. Kita harus berbulu serigala.
Bukan serigala berbulu domba Bapak Ibu Saudara, tapi domba berbulu serigala. Supaya apa? Kita bisa ngobrol sama mereka, kita bisa menjangkau mereka, ya kita bisa melayani mereka. Akhirnya mereka bisa melihat, oh domba ini, ya kan, oh mereka juga mau berteman dengan kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya dengan apa? Ya kita harus bisa mendekati serigala. Kita harus bisa sama seperti mereka. Samanya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya kita jangan eksklusif. Kita harus bisa ya bersama mereka di dalam apa yang dibutuhkan, apa yang mereka kekurangan. Kita bisa membagikan itu. Dan kita bisa memberikan nilai-nilai Kristus di dalam diri kita supaya mereka bisa melihat, oh orang Kristen juga baik ya. Orang Kristen juga dia tidak menutup diri. Itu yang harus kita lakukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap mereka undang dalam hal ibadah mereka ya datang Bapak Ibu Saudara. Ya kalau perlu, kalau misalkan ya mereka juga mengundang untuk ini ya kita tetap terus Bapak ya menghormati mereka. Contoh misalkan kayak saya, kita sering menyapa ya kan salam. Ya itu memang ya itu mengatakan salam ya kan. Tapi dalam bahasanya bukan bahasa yang mereka pahami ya, tetapi di dalam kita di tengah-tengah ini apa umat muslim itu sendiri Bapak Ibu Saudara, karena kita mayoritas di Indonesia umat muslim ya, kita harus menyapa mereka juga mengatakan assalamualaikum ya, jadi akhirnya mereka merasa ya dihormati, jadi kita tidak eksklusif gitu ya Bapak Ibu Saudara. Hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Terus ya seperti ular, jadi seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati di sini adalah kita ya jangan kasar Bapak Ibu Saudara. Ya kita kadang kasar, menghina ya, kadang kita menjelekkan ya agama sebelah gitu kan. Tetapi kita harus apa? Kita harus ya tulus Bapak Ibu Saudara, ya halus, ya bermain halus, jangan kasar Bapak Ibu Saudara, ya agar bisa mereka bisa terima kita, ya akhirnya Injil bisa kita beritakan, ya Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya dapat makna dari ya domba diutus di tengah-tengah serigala, ya, jadi kita bisa melihat, minta hikmat Tuhan untuk kita menyampaikan Injil itu kepada mereka. Ya, jadi kembali lagi ke amanat agung Bapak Ibu. Ya, amanat agung belum selesai. Ya, di sini saya bagi poin bahwa amanat agung itu adalah beritakan, menangkan, baptis, muridkan, utus. Terima kasih. Ya, sebelum kita tutup, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, atas segala yang Kau berikan bagi kami, atas waktu yang terindah Kau percayakan kami masih hidup. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami Tuhan, supaya kami mau terus Tuhan memberitakan Injil-Mu Tuhan, sampai Kau katakan tugas-Mu sudah selesai. Tuhan Yesus, bila Kau percayakan kami masih hidup saat ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk meresponi panggilan-Mu Tuhan, untuk meresponi Tuhan Yesus rencana-Mu yang besar bagi kami semua Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami Tuhan dalam hari lepas hari Tuhan. Bila kami Kau kirim jiwa Tuhan, yaitu atau saudara kami, teman kami, keluarga kami, kiranya Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami menyampaikan Injil ini Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus yang mereka mau mendengar Injil, mereka menerima keselamatan, mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terjadi pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan dari awal saat ini sampai kedatangan-Mu kedua kali. Dalam nama-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Evangelis Yadi Cia. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Yadi Cia. Tuhan memberkati keluarga dan juga pelayanan Bapak. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi pelayanan
departemen-departemen yang ada di gereja kita. Tapi sebelum kita memberi persembahan, mari kita dengarkan beberapa buah pengumuman terlebih dahulu. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya kasih setia Tuhan dan perlindungannya sempurna dalam hidup kita. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan GKRI Diaspora City Center selama sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi ini, kita sangat membutuhkan asupan firman Tuhan yang menguatkan kita setiap hari, agar kita bisa kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi jam 7 hadir di ruang keluarga Anda melalui renungan Words from Heaven. Bagi Bapak Ibu yang masih mau berbagi berkat bagi saudara kita yang membutuhkan, dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar kaca Anda. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberi kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan segera menghubungi Anda. SOM GKRI Diaspora City Center akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 29 September 2021 jam 18.30 WIB melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kelas ini, silakan mendaftar ke Evangelis Rina dengan nomor telepon yang ada di bawah ini. Bapak Ibu, kami terus mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Gereja kita selama masa pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu jam 8 pagi, ibadah raya jam 10, ibadah youth jam 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak Ibu saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link ini kepada saudara kita, rekan, kerabat, agar kita semua sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang memberi perhatian atas beberapa pengumuman bagi kegiatan gereja kita sepanjang 1 minggu ke depan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi pelayanan departemen-departemen yang ada di gereja kita. Dan saudara bisa memberi persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, saudara mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca ini. Yang kedua, saudara bisa men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara dan mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah sumber berkat dan rejeki bagi kami, saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapa berkati tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kau dulu Raja Daud memuji Tuhan, Dia menari
kami sekarang juga memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Lagi. Kalau dulu Raja Daud memuji Tuhan, dia menari dan bersukacita. Kami sekarang juga memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk. Marilah, marilah, mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Marilah, mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Tepuk tangan, memuji Tuhan, bersorak-sorai puji namanya. 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 Bersorak-sorai puji namanya. Bersorak-sorai puji namanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur apabila sore hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dengan keluarga kita, dengan orang-orang terkasih, orang-orang yang kita sayangi, dan juga dengan seluruh jemaat Tuhan. Nah, kita sudah tiba pada akhir ibadah dari Persekutuan Jalan Lurus. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan menutupnya di dalam doa dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita kalau sore hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami diberkati lewat firman Tuhan yang diberitakan bagi kami. Dan kami juga boleh menaikkan permohonan doa kami kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah ini. Mari Bapa berkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, karir, bahkan bisnis. Demikian juga studi anak-anak kami. Bapa, apabila ada di antara kami yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, mari Tuhan Engkau lawat, jamah, sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi di dalam pekerjaan dan usaha serta bisnisnya. Karena pandemi COVID ini, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, memberikan hikmat, memberikan terobosan demi terobosan, sehingga saudara-saudara kami mengalami jalan keluar dan hidup mereka kembali diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul mendapatkan jodoh, teman hidup, bergumul mendapatkan pekerjaan yang baru, atau mengembangkan usaha dan bisnis. Mari Tuhan Engkau menuntun langkah mereka, mempertemukan dengan orang yang tepat, dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur untuk angka penurunan dari penderita COVID. Bersyukur untuk pemulihan demi pemulihan. Kami terus berdoa menopang pemerintah di dalam membagikan vaksin kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Sehingga semuanya terjangkau oleh vaksin COVID. Dan bangsa kami dipulihkan. Pulihkan bangsa kami dari ekonomi. Pulihkan bangsa kami dari keadaan terpuruk karena COVID. Dan kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk dan bersatu dulu sejenak. Dan jangan lupa, minggu depan kita berjumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu minggu depan pada di jam dan hari yang sama. Saya berdoa agar apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa menjadi berkat untuk Bapak dan Ibu di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa mengabarkan kabar baik. Melukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belum dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, the great our God. Let me pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami yang merindukan Tuhan, rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, menantu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, Tuhan yang